Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dari Prodi IPS semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bangsa Eropa memasuki era modern. Yang pertama, Renaissance. Renaissance adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin renaître yang terdiri dari dua kata, yakni re yang berarti kembali dan naître berarti lahir, yang apabila digabungkan menjadi terlahir kembali. Renaissance terjadi karena adanya beberapa faktor. Yang pertama, pendidikan hanya diberikan pada sekolah gereja untuk calon pendeta. Yang kedua, kehidupan manusia Eropa yang didominasi oleh gereja. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa kepentingan duniawi hanyalah perihal yang sia-sia. Gerakan perubahan ini dimulai dari Italia pada abad ke-14 yang kemudian menyebar ke seluruh benua Eropa. Renaissance terjadi pada abad ke-14. Beberapa tokoh penting yang mendominasi periode Renaissance. Yang pertama, Leonardo da Vinci. Yang kedua, Michelangelo. Yang ketiga, Raphael. Yang keempat, William Shakespeare. Yang keempat, John Milton. Yang kelima, William Byrd. Yang keenam, Niccolò Machiavelli. Yang keenam, Giotto. Yang ketujuh, Dante. Yang kedelapan, Thomas Hobbes. 9, Nicolas Copernicus. 10, Galileo Galilei. 11, René Descartes dan Erasmus. Pada dasarnya, Renaissance terjadi sebagai respon dari perilaku dominasi gereja terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropa. Selain dilatar belakangi oleh dominasi gereja, munculnya Renaissance juga dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi pada saat itu. Eropa menggunakan sistem ekonomi tertutup yang membuat perekonomian hanya dikuasai oleh para golongan penguasa. Selanjutnya, Aufklärung. Aufklärung atau zaman pencerahan adalah sebuah gerakan besar di Eropa pada abad ke-18 yang memberi kedudukan luar biasa pada akal budi manusia. Terjadinya gerakan Aufklärung ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perdebatan antara pihak gereja yang menggunakan iman dan negarawan yang mementingkan akal, pemaksaan oleh pihak gereja kepada masyarakat untuk memaksakan doktrin dan melupakan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Tokoh-tokoh penting dalam Aufklärung. Yang pertama, René Descartes. Yang kedua, Baruch de Spinoza. Yang ketiga, John Locke. Yang keempat, Immanuel Kant. Yang kelima, J.J. Rousseau. Yang terakhir, eksplorasi samudra. Ekspedisi untuk menjelajahi lautan yang dilakukan pada periode yang disebut zaman penjelajahan, yang berlangsung dari abad ke-15 hingga akhir abad 18. Zaman penjelajahan dimulai ketika bangsa Portugis dan Spanyol mengirim ekspedisi
untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah lain. Setelah jalur utama tertutup bagi bangsa Eropa, setelah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.